Aku Daarin Fairuz Jahira dari kelas 1 APG PAUD dengan NIM 2335. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Daarin Fairuz Jahira, Rizka Maria Algipti, Rika Helmalia, Rahma Syaida Nafisa, Syifa Fauziah, dan Mia Ismia akan membahas tentang kewibawaan. Apa sih kewibawaan itu? Kalian udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk kita simak bareng-bareng pembahasan dari kelompok kami, kewibawaan dalam pendidikan. Apa sih makna kewibawaan itu? Kewibawaan merupakan suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Kewibawaan harus berbanding dengan ketidakberdayaan anak didik. Lalu, apa ya ciri utama yang harus dimiliki oleh para pendidik? Para pendidik diharapkan memiliki ciri utama yaitu kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Hai semuanya, nama aku Rizka Maria, NIM 201643, yang akan menjelaskan tentang awal penerimaan kewibawaan oleh anak. Kewibawaan itu menentukan bentuk perlakuan yang harus diikuti serta menghalangi maupun menolak yang tidak dikehendaki. Dan juga kewibawaan merupakan syarat mutlak dalam mendidik. Dalam arti luas, pendidikan itu mencakup tindakan yang tadi aku jelaskan. Tetapi dalam arti sempit, pendidikan baru dimulai setelah anak menghayati kewibawaan dari pendidik. Seperti yang dikatakan LaFinch pada tahun 1980 bahwa pendidikan itu baru dapat dimulai apabila anak mengakui atau menghayati kewibawaan dari orang tuanya atau pendidiknya. Anak dapat mengakui kewibawaan pendidiknya apabila anak sudah memahami bahasa. Dan anak baru dipandang mengerti bahasa pada usianya, yaitu usia 3 tahun. Halo, perkenalkan, nama saya Rika Helmalia dengan NIM 2001737. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Karena itulah, Lenggefit berpendapat bahwa pendidikan anak yang sesungguhnya baru dimulai pada umur 3 tahun. Kalau ada usaha pendidikan yang dimulai atau diberikan sebelum anak berusia 3 tahun, ini disebut dengan pendidikan pendahuluan. Dalam pendidikan pendahuluan ini, karena anak belum mengenal dan mengakui kewibawaan, maka boleh menggunakan rasa takut atau peringatan agar anak didik mau menuruti apa yang dikehendaki atau dilarang oleh pendidik. Nah, selanjutnya ada tahap penerimaan norma terhadap anak. Tahap-tahap proses penerimaan norma terhadap anak ini meliputi: A. Anak akan menghadapi pendidik sebagai pendukung norma tertentu yang selalu dilihatnya melaksanakan norma itu. B. Anak kemudian mengerti bahwa tindakan-tindakan tingkah laku pendidiknya itu diatur oleh norma. Selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Syaida Nafisa dengan NIM 23559. Di sini kita akan melanjutkan ke tahap-tahap penerimaan norma terhadap anak. Yang selanjutnya itu ada C. Setelah anak melihat norma terlepas dari sang pendukung norma, maka tindakan atau tingkah laku pendidik sebagai pendukung norma selalu dibandingkan dengan norma yang anak tersebut ketahui, juga dengan peraturan atau norma yang dikatakan oleh pendidik tersebut. Oke, selanjutnya ada D. Bila ternyata pendidik mempunyai tingkah laku yang cocok dengan norma yang dikemukakannya atau nasihatnya, maka anak akan menerima norma tersebut dengan secara sukarela tanpa bantahan apapun. Begitu pula sebaliknya, bila pendidik tahu bahwa tindakan atau perbuatan pendidik tersebut tidak cocok atau bahkan bertentangan dengan norma dan nasihat yang dipelajarkannya, maka anak didik tersebut akan menolaknya dan tidak akan melaksanakan norma tersebut.
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Fauzia dengan nomor NIM 204-114. Di sini aku bakalan ngasih tau ke kalian semua apa itu mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. Pendidik harus memperhatikan kewibawaan yang dimilikinya, sehingga kewibawaan tersebut harus dipelihara dan dibinanya. Nah, kalian semua tahu nggak sih kalau Angel Volt dalam Umar Tirta Raharja dan kawan-kawan 2000 itu mengemukakan 3 seni kewibawaan. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kepercayaan. Pendidik harus percaya bahwa dirinya itu bisa dan mampu mendidik dan juga harus percaya bahwa anak didik dapat dididik. Yang kedua itu ada kasih sayang. Kasih sayang ini mengandung 2 makna, yaitu yang pertama itu ada penyerahan diri kepada orang yang dikasih sayangi dan pengendalian terhadap orang yang disayangi. Penyerahan diri pada para pendidik itu dapat menimbulkan kesediaan dalam berkorban, contohnya itu pengabdian dalam bekerja. Nah, sedangkan pengendalian terhadap orang yang disayangi itu agar anak didik tidak berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kemampuan mendidik. Kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui beberapa cara, diantaranya pengkajian terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pendidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja, dan lain-lain. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mia Ismia dengan NIM 2008009. Nah, aku di sini akan melanjutkan penjelasan dari Kakak Siva tadi. Nah, selain ketiga hal yang tadi Kakak Siva jelaskan, dalam mempertahankan kewibawaan tersebut perlu didukung oleh keadaan batin pemilik kewibawaan. Siapa saja sih pemilik kewibawaan itu? Di dalam pemilik kewibawaan itu ada orang dewasa, yaitu orang tua dan guru dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, adanya rasa demi kamu. Apa sih Kak adanya rasa demi kamu itu? Adanya rasa demi kamu adalah suatu sikap yang dapat dilukiskan sebagai suatu tindakan, perintah, atau anjuran. Bukan untuk kepentingan memerintah, tetapi untuk kepentingan orang yang diperintah. Nah, yang ketiga, adanya kelebihan batin. Seseorang guru yang menguasai bidang studinya yang menjadi tanggung jawabnya bisa berlaku adil dan objektif. Bijaksana merupakan contoh-contoh yang dapat menimbulkan kewibawaan batin. Nah, yang keempat yaitu adanya ketaatan kepada norma. Ketaatan kepada norma menunjukkan bahwa dalam tingkah lakunya dia sebagai pendukung norma yang sungguh-sungguh, selalu menepati janji yang pernah dibuat, disiplin dalam hal yang telah digariskan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.